Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bu, sekarang saya tidak menyesuaikan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dicoba. Istirahat dulu. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih ya. Sebelum kita lanjut, karena ini pembelajaran pendidikan agama Islam, mohon maaf di sini ada yang beragama selain Islam? Ada tidak? Semua Islam? Ya. Oke, Ranti, Australia. Anastasia, Amerika. Alma, Korea Selatan. Lintang, oke. Febri, Bekasi. Ada nama negara Bekasi? Keren, di mana negaranya ya? Yunani. Oke. Yupi, Brunei Darussalam. Ditra, Polandia. Nazaralea, ya? New Zealand. Oke, terima kasih. Ini kita berdiri dulu, yuk kita icebreaking dulu. Siap? Berdiri dulu semua, oke? Udah nyaman berdirinya? Oke, siap. Kita mau icebreaking ini ya, sebutkan Pancasila, tapi satu kata. Ya, kita tahu ya? Oke, kalau sudah tahu, kita mulai dari Febri. Ini Febri ya namanya ya. Ibu bisa lupa. Febri. Satu. Kalah. Berarti duduk, yang kalah duduk. Oke, lanjut dari dua. Duduk, yang kalah duduk. Oke, yang kalah duduk. Oke, 1. Oke, 13. Ayo. Oke, 1. Oke, 12. Jadi 1. Oke, 9. Oke, 9. 12. Jadi 1. Oke, 8. Yes, satu. Oke, 8. Ye, mainan si Febri. Nggak bisa Ayo. Oke, 13. Oke, 1. Oke, 9. Oke, 11. Oke, 1. Oke, 11. Oke, 1. Oke, 11. Oke, 1. Iya, 13. oke 13. Oke, 1. Ih. Oke, 6. Yes, satu. Oke, 6. Yes, 9. Oke, 1. Oke, 9. Oke, gigi. Oke, 13. Oke, 1. Oke, 11. Oke, 6. Yes, 13. Oke, 13. Oke, 6. Yes, satu. Oke, 11. Oke, 1. Oke, 9. Oke, 1. Oke, 6. Yes, 9. Oke, 11. Oke, 6. Yes, 9. Oke, Masya Allah, ini benar ya Febri ini tahan banting loh, Masya Allah, keren, tepuk tangan untuk semuanya. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama peserta didik harus dapat menjelaskan pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul Allah dan dalilnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu deh, apa arti iman? Secara bahasa percaya. Ada lagi yang mau jawab? Boleh? Selain Febri? Selain percaya apa? Betul, dia percaya. Ada lagi? Apa? Mengakui. Ada lagi? Masya Allah, tepuk tangan untuk Febri. Bagus ya. Jadi secara istilah
berbeda. Nah, yang menjadi perbedaannya apa? Coba. Jadi Nabi membawa berita dan Rasul itu utusan. Terus apa yang membedakannya? Kira-kira yang membedakan Nabi dan Rasul? Nabi itu diberi wahyu oleh Allah sendiri. Betul. Harus Kalau Rasul disampaikan kepada umatnya. iya, betul. Tepuk tangan lagi, terima kasih kepada Febri, Masya Allah. Yang lain boleh bantu jawab? Oke, kita akan bahas secara lebih detail apa yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Tadi sudah dibacakan oleh Febri ya, bahwa Nabi itu diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan Rasul. Kalau Rasul diberi wahyu oleh Allah itu untuk disampaikan untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umat. Nah, jadi setiap Nabi dan Rasul ini diutus oleh Allah ini merupakan utusan yang benar-benar ditunjuk langsung oleh Allah. Jadi kalau hari ini ada yang aku jadi Nabi atau Rasul, kira-kira betul atau tidak? Kira-kira kalau hari ini ada yang ujuk-ujuk saya adalah seorang Nabi, kalian bakal percaya enggak? Enggak. Karena Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pasti diutus langsung oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat. Nah, kita ini adalah umat akhir zaman, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi ya. Bagaimana perilaku yang mencerminkan iman kita kepada Rasulullah? Yang pertama adalah apa? Istiqomah dalam menjalankan syariat. Apa itu istiqomah? Apa? Melakukannya terus menerus. Ada lagi? Bagus. Apa lagi? Istiqomah. Bilangnya kadang-kadang, ibu, atuh cina lamun nyarios teh kudu istiqomah. Istiqomah. Gitu kan? So kadang-kadang sampai gitu. Teteh kalau mau sholat harus istiqomah, puasa juga harus istiqomah. Ada istiqomah apa sih sebetulnya artinya? Yo, kira-kira kebiasaan apa lagi? Sungguh-sungguh apa lagi? Betul terus lanjutkan, tetap di jalannya. Jadi lamun ayam ngegoda si A Febri dikasih daging kan kita udah dimana sebagai ayam, dan kami mah istiqomah karena ayam, gitu kan? Saya mah suka sholat di tempat waktu, ayam ngegoda teh seperti na Febri digoda ku ya seperti Alintang ngegoda kasih A Febri, Febri, wah keluar sholat, pulang main bola. Orang mah rek sholat, orang mah istiqomah, gitu ya. Nah, artinya istiqomah dalam menjalankan syariat agama adalah ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita tetap di jalan yang lurus. Lamun waktu sholat duhur, ayam menggoda masih kalau makhluk daripada sholat mending main ML, contoh gitu ya. Tante, sorry, saya mah istiqomah, gitu kan? Keren kan gitu? Saya mah istiqomah, gitu kan? Nah, jadi harus berpegang teguh dalam aturan ajaran agama syariat Islam. Kenapa? Karena ini implementasi dari kita iman kepada Rasul dan Nabi. Karena Nabi dan Rasul ini memberikan kita pengajaran untuk selalu melaksanakan syariat agama. Coba, kalau Nabi dan Rasul itu tugasnya apa? Dakwah untuk apa? Mengajak apa kepada umatnya? Istiqomah. Mengerjakan apa? Perintah ibadah, perintah sholat. Utamanya adalah apa? Kita harus berkeyakinan bahwa para nabi itu diutus itu untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Ya, kalau ada ajaran agama Islam itu kan setiap langkah, setiap perbuatan itu diatur sedemikian rupa ya. Mau makan, ada tata caranya. Coba kalau mau makan tata caranya apa dulu? Cuci tangan heula, tapi betul, cuci tangan heula. Iya, cenah merek mampu sekolah. Nah, betul. Kahijinya teh rek makan. Kedua, makanan heula nya anak hireung segala terus cuci tangan. Aduh. Kemudian apa tidak boleh makan sambil berdiri, tidak boleh makan sambil bicara, tidak boleh makan sambil main MF.
Ya, jadi harus duduk makan teh, tidak boleh sambil berdiri karena yang berdiri itu nah, nanti kalau kita makan berdiri sama aja ayam cenah mesti malunya kalau jadi setan ya. Oke, itu ya harus istiqomah dalam menjalankan syariat adalah kita harus selalu mentaati aturan ajaran agama. Waktu salat, waktu ngaji, waktu sekolah, waktu tidur. Tong gadang ya, hari as gadang. Lah, dilebakeun. Ya. Gadang boleh tak? Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada duitnya. Ya, boleh senapi begadang dengan asal ulang-ulangi ya. Karena kalian ini kan anak sekolah, harus sekolah tepat waktu, masuk ke sini jam berapa? Jam 6. Berarti ya, kita lanjut. Yang nomor 2 adalah tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. Contoh seperti apa? Duit habis musibah ya Pak. Tapi kudu sabar. Aya tadi dia mau lamun aya nu nyumput kertas ujung-ujung gampang aya teh. Tenang ge jelas. Wajarnya manusia yang disebutkan kita tuh ngambek teh berarti udah boga perasa. Marah itu wajar, namanya manusia, tapi tidak boleh berlebihan. Dalam artian tabah dan sabar teh kudu ilah tentang cicing. Mus mah disumpulkeun cicing bari ceuring. Ya. Itunya olah cicing, tapi harus berusaha mencari kembali. Contoh lain seperti musibah, seperti bencana alam ya, kebanjiran, kelongsoran, itu biasanya paling parah. Kemarin yang terjadi di mana? Di Tegal Baru ya. Nah, di Cipayusan. Cipayusan mah alhamdulillah aman ya. Nah, ya. Itu adalah dalam artian ketika kita mendapat musibah harus tetap sabar dan tabah ya. Selanjutnya yang ketiga, selalu optimis dan tidak pernah putus asa. Coba di sini ada yang cita-citanya jadi dokter? Ya. Iya, Neng, namanya siapa Neng? Siapa? Ririn. Oh, Ririn mau jadi dokter apa Neng? Dokter cinta. Dokter, bagus. Di sini ada yang bercita-cita jadi presiden ke? Bagus, bagus ibu didukung ya, semoga cita-citanya tercapai. Ada yang cita-citanya jadi TNI, Polri. Wih, bagus. Keren emang bentukannya TNI. Harusnya bagus. Harus berjuang, harus optimis. Kumaha aya nama masih kene kelas 2 SMP kelas 8 ya, masih panjang berjuang. Perjuangan carana naon? Belajar yang sungguh optimis. Belum tentu ya keluar dari Sparta nanti naik di SMA, kemudian kuliah, kemudian kita nanti belum tahu jadi apa ya. Tapi dengan cara apa? Untuk meraih cita-cita kita perlu perjuangan, perlu belajar yang sungguh-sungguh. Manjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Betul ya. Lanjut keempat, peduli kepada kaum duafa. Apa itu kaum duafa? Orang yang lemah ya. Kaum duafa itu orang yang lemah, bukan yang miskin aja. Orang miskin itu termasuk kepada duafa, tapi biasanya kalau duafa ini lebih kepada orang-orang yang sudah lanjut usia dan dia tidak memiliki hal penghasilan ya. Harus peduli bantuan, peduli terhadap tetangganya sakit, tanyain sakit apa, perlu dibantu tidak gitu ya. Kemudian selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti apa? Sholat duha, tasbih, zikir, apalagi puasa Senin, Kamis, puasa Nabi Daud. Sering puasa Nabi Daud. Apa-apa yang penting mengetahui juga nggak apa-apa ya. Selain itu, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya apa contohnya Neng? Nikah muslim agung. Betul ya. Nikah itu ibadah sunnah. Tapi
ada tapinya. Ada tapinya ya. Zaman sekarang saya tuh cek nenek. Belum waktunya ya. Karena anak-anak semua masih di bawah umur dewasa ya. Iya. Kemudian menjadikan para nabi dan rasul sebagai suri teladan dalam kehidupan ya. Nabi Muhammad itu adalah contoh suri teladan yang baik ya. Contoh apa perilaku nabi yang bisa kita contoh? Nabi itu amanah, Sidik. tabligh menyampaikan. Sidik itu apa? Jujur. Jujur berarti benar. Ada berapa? Ada 4. Sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Fatonah apa artinya? Cerdas atau pintar ya. Nabi Muhammad itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa ya. Apalagi seperti ketika Nabi Muhammad menerima wahyu. Menerima wahyu pertama Quran surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sudah pada hafal? Coba 1 sampai 5 bismillah dulu bersama. Terima kasih kepada semua anak-anak. Nah, dalam surat Al-Alaq tersebut dikatakan Iqra, bacalah. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pada saat itu Nabi Muhammad belum tahu menulis dan membaca. Nabi Muhammad itu pada saat menerima wahyu dan dalam keadaan yang disebut dengan ummi ya. Tapi di ummi di sini dikatakan bukan beliau bodoh, tidak, tapi dalam artian belum mampu membaca dan menulis. Tapi dibimbing oleh malaikat Jibril untuk membaca. Artinya apa? Membaca ilmu, mencari ilmu, bukan sok baca bukan gitu. Tapi arti baca di situ adalah kalian harus mencari ilmu setinggi tingginya, mencari ilmu sebanyak banyaknya. Ya, dalam artian entah karena kalian sekolah kalian harus belajar terus setelah selesai sekolah nggak belajar, salah ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap diri manusia masing-masing. Fardu ain. Dari mulai bayi dilahirkan sampai meninggal. Laki-laki masih termasuk, jadi sampai meninggal. Dimulai dari sejak dilahirkan sampai meninggal itu wajibnya kita menuntut ilmu. Implementasi dari kita harus mencerminkan iman kepada Rasul adalah yaitu menjadikan para nabi dan Rasul sebagai suri teladan dalam kehidupan. Rajin menuntut ilmu, bersikap amanah. Apa itu amanah? Jujur, percaya. Contohnya apa? Nabi Muhammad ketika berdagang di negara Syam kepada tuannya itu kan Siti Khadijah yang menjadi istrinya kemudian ya. Beliau itu kan berdagang itu sangat jujur. Kalau berdagang kain, beliau itu suka memberitahukan kepada pembeli bahwa kain itu ada yang robek sedikit. Jadi walaupun ada bolong sedikit, beliau suka memberitahukan kepada pembeli. Jadi tidak curang, arek aya nama naon. Baik, tutupan we ketika tinggal di dieu kan lagi. Ya, itu salah. Mau dibagi 2 kelompok aja ya, laki-laki dan perempuan ya, biar cepat
Kemudian contohnya ke bawah. Gitu aja ya. Nah, caranya adalah berkelompok, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, buatkan peta seperti tadi, nanti dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Dari laki-laki 1 orang, dari perempuan 1 orang ya. Nah, bro sifat bagi-bagi ya lah. Buruan tulis sama sifat bagi-bagi di tengah-tengah. Harus. Teman-teman mohon perhatiannya ya. Oke, kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok perempuan. Oke, silakan Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sidik artinya jujur, tidak saling menyontek ketika berkeuangan. Amanah, dapat dipercaya untuk menjaga rahasia orang. Tabligh artinya menyampaikan tugas yang diberikan oleh guru. Fatona artinya cerdas dalam memilih lingkungan pertemanan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita yang sudah memberikan. Terima kasih Neng, boleh kembali dulu. Oke, itu ya tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya. Tadi contohnya kalau sidik artinya apa? Jujur. Contohnya tadi katanya tidak mencontek ketika sedang ulangan atau ujian. Kemudian tadi yang kedua apa? Fatona, ya, cerdas. Apa tadi contohnya? Cerdas memilih lingkungan pertemanan. Juga harus cerdas benar. Ketika kita di lingkungan yang baik, kita akan terbawa baik. Kalau di lingkungan buruk, kita pun akan terbawa buruk. Biasanya orang yang suka jualan minyak wangi, temennya juga ikut wangi, kayak gitu ya. Makanya ketika kita mau dikatakan baik, berarti kita harus berada di lingkungan yang baik. Anak-anak tahu sendiri, kalau lingkungan baik biasanya di mana aja? Di sekolah, di rumah, di masjid, di madrasah. Apalagi pengajian itu lingkungan yang baik ya. Tapi dulu sendiri. Oke, contoh yang tadi yang tabligh apa yang tadi contohnya? Menyampaikan tugas dari guru. Tidak ini ya, tidak tugas dari guru anu teman aku mah ada disumpulkan di sini. Ameh ke kanilai. Tidak seperti itu. Jadi harus menyampaikan sesuai apa yang ditugaskan oleh guru. Satu lagi contoh tadi amanah. Apa tadi contohnya? Dapat menjaga rahasia orang. Hai teman-teman, anak-anak semua punya rahasia enggak? Punya. Kira-kira kalau kita punya rahasia curhat nih ke temannya. Tadi mereka curhat, tapi mau dibaca-bacanya. Nah, kita langsung ke sekolah dibaca-baca, biasa dibaca ke beta. Eta anu salah teh nya. Harusnya kalau mau menjaga rahasia mah harus dijaga. Oke, silakan Pak Febri maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Hasmada selaku mewakili kelompok laki-laki untuk mempresentasikan sifat bagi-bagi Nabi dan Rasul. Sifat bagi-bagi Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang satu sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik berarti benar, amanah berarti terpercaya, tabligh berarti menyampaikan, dan fatona artinya cerdas. Contoh perbuatan yang sesuai dengan sifat bagi Nabi dan Rasul adalah nomor 1, yaitu sidik, berkata baik dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, amanah menjaga uang kas kelas. Yang ketiga, tabligh menyampaikan wahyu dari Allah. Itu bagi Nabi dan Rasul. Jika bagi kita menyampaikan hal yang dibicarakan guru dan disampaikan lagi kepada murid-murid. Nomor 4, cerdas dalam pelajaran, pintar dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua, tepuk tangan. Ibu acungkan jempol untuk kelas 8. Tepuk tangan. Masya Allah.
kumaha cik kalaparas pisan cik kalaparas pisan